Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Perkara-perkara yang kita bisa mengendalikannya. Contoh, di depan saya ada dua pilihan. Di sebelah kanan air zam-zam, di sebelah kiri ada khamar. Saya punya kuasa tak untuk mengendalikannya? Punya. Saya dikasih Allah tangan, saya dikasih Allah telinga, saya dikasih Allah mata. Kata Ustadz, minum air zam-zam dapat pahala, minum khamar dapat dosa. Maka saya dihukumi untuk halal haram dapat pahala atau tidak dapat pahala pada perkara yang saya punya kendali. Saya pilih air zam-zam, saya dapat pahala. Saya pilih khamar, maka saya dapat dosa. Nah, masalah jatuh cinta itu kendali kita atau di luar kendali kita? Saya tanya sekali lagi, jatuh cinta di dalam kendali kita atau di luar kendali kita? Saya tanya sama yang bertanya, Ustadz, jatuh cinta itu di dalam kendali kita atau di luar kendali kita? Kata ibu di luar kendali, kata Ustadz di dalam kendali. Bisa kita paksa untuk jatuh cinta? Tak bisa. Maka tidak haram untuk jatuh cinta. Yang haram itu adalah efek dari jatuh cinta. Bahwa sebagai seorang perempuan jatuh cinta dia kepada salah seorang mahasiswa di kelasnya, itu di luar kendali dia. Makanya muncul istilah cinta datang tiba-tiba. Yang haram itu mana? Ketika dia mulai datang untuk ngomong dan tidak ngomong. Aku cinta sama kau, ayo kita makan bakso mie ayam. Bahwa kemudian dia berjalan berdua, bertukaran nomor, melakukan perbuatan maksiat, itu di dalam kendali dia atau di luar? Di dalam. Paham? Bisa dijelaskan? Saya tak bisa ulang sekali lagi. Kalau mau diulang sekali lagi, videonya aja nanti diulang. Pada perkara-perkara yang kita tidak bisa mengendalikannya, kita tidak dihukum. Tapi ketika sudah masuk kepada action, maka itu baru dihukum haram. Jadi sebagai seorang mahasiswi, kalau dia punya itulah maka kami di Al-Azhar tidak disatukan antara laki-laki dengan perempuan. Kampus laki-laki dengan perempuan 15 km. Cemana mau jatuh cinta? Pondok pesantren 1.800 jumlahnya waktu saya di pesantren, laki-laki semua, tak ada nengok perempuan. Kalau mau nengok perempuan, pergilah ke dapur nengok tukang masak nenek-nenek. Itu maka perempuan disuruh menutup wajah. Supaya apa? Supaya orang tidak hatinya jatuh cinta. Sebab bisa aja orang jatuh cinta kepada istri bapak, bisa aja orang jatuh cinta kepada suami ibu. Lalu kemudian kalau sudah terlintas begitu dalam hati, dia buang itu jauh-jauh, dia sadarkan dirinya, dia minta ampun kepada Allah SWT. Ya muqallibal qulub, kalau dia memang betul serius mau nikah, bolehkah seorang perempuan menyatakan keinginannya kepada laki-laki? Untuk apa lagi saya menjawab? Udah bisa dijawab semua. Boleh menyatakan keinginan kepada laki-laki dengan syarat tidak langsung, melalui wali, melalui orang yang terpercaya, dengan syarat laki-laki itu amanah. Karena kalau tidak amanah, mulutnya ember, diceritakannya nih kemana-mana. Kenal kau dengan anak Bu Aji itu? Alah, dia yang dulu nembak aku, kan aku aja nggak mau sama dia. Rusak nama baik. Jadi sebagai perempuan, jaga harkat, martabat, kehormatan. Jangan terlalu mudah percaya kepada laki-laki, apalagi laki-laki itu buaya darat. Kalau buaya jelas dia, buaya itu tak ada basa-basi.
Buaya tak ada basa-basi, langsung kita diterkamnya, dimakannya. Tapi kalau buaya darat, hai. Maka anak perempuan mesti dicerdaskan. Anak perempuan mesti dikasih tahu nasihat dengan baik supaya dia mudah menjaga harga dirinya. Saya kira sebagai mahasiswi dia paham jawaban saya. Wallahu a'lam. Ma khaba man istakhara, tidak sia-sia orang yang istikharah. Wa man nadima man istasyara, tidak akan menyesal orang yang mau minta pendapat orang lain. Pertama, minta pendapat dari ustadz, dari alim ulama, dari kiai, dari tokoh masyarakat, orang yang dituakan, didulukan selangkah, ditinggikan seranting, batangnya tempat bersandar, daunnya tempat bernaung, akarnya tempat bersila. Minta pendapat. Kalau calonnya ada 2, ada 3, sama-sama solihah, sama-sama baik, sama-sama, maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, salat sunat, usolli sunnatal istikharah rakaataini lillahi taala. Gimana? Kau udah istikharah? Udah Pak Ustaz. Mana yang nampak? Dua-duanya nampak. Berarti belum putus istikharah. Istikharah lagi. Sampai nampak hati condong kemana, apakah melalui mimpi, apakah melalui ilham, apakah ibarat timbangan, condong dia berat ke satu, barulah kemudian putuskan. Wa idza azamta, kalau kau sudah azam, fatawakkal 'alallah, maka bertawakkallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau pilihannya cuma tinggal satu, istikharahnya adalah nikah atau tak nikah. Nikah atau tak nikah? Ya nikah, karena Nabi menyuruh, ya ma'syaras syabab, wahai anak-anak muda, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, menikahlah, fa innahu aghaddu lil basar, menikah menjaga pandangan, wa ahsanu lil farj, menjaga kemaluan. Faman lam yastati', siapa yang tak sanggup, fa alaihi bisawm. Jadi kalau ada orang yang kata dia belum nampak, berarti belum putus istikharahnya, maka dia terus berzikir, terus berselawat, terus istikharah sampai Allah memberikan signal-signalnya, sampailah dia mengambil keputusan. Mudah-mudahan dijaga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Kalau bapak itu, perempuan ini detektornya paling halus, tiba-tiba berubah. Sebelumnya tak suka pakai parfum, tiba-tiba dia pakai parfum. Tiba-tiba handphonenya pakai password. Tiba-tiba ramahnya macam dibuat-buat. Perempuan paling halus perasaannya, berarti ada sesuatu. Lalu kemudian banyak keanehan-keanehan, maka ibu mesti memanggil wali ibu. Jangan ibu selesaikan sendiri. Ibu punya wali 6: ayah, atuk, abang, adik laki-laki, abang ayah, adik ayah laki-laki. Panggil si puber kedua nih. Sini kau Fir'aun. Karena kalau tidak di stop ini dia akan terus melesat. Dia akan terus beraktivitas, apalagi zaman sekarang untuk bohong-bohong, tipu-tipu mudah. Pakai WA, ganti nomor, ini jalan sana, jalan sini, pergi mengaku keluar kota. Oh, na'udzubillah. Tapi jangan putus asa. Jangan gara-gara ini bu menjadi takut, cemas, naik asam lambung. Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati, tolong ya Allah hati suamiku ini supaya dia takut kepada engkau, supaya jangan sampai dia diganggu orang. Apalagi zaman sekarang cinta ditolak, dukun bertindak. Dicurinya rambut bapak tuh, diambilnya air ludahnya, dibawanya ke dukun. Anda ingin mengganggu laki orang, kirim ke 9090, ketik rek spasi santet, di peletnya suami ibu. Maka habis subuh baca zikir, doa-doa maksurat. Habis maghrib baca menjaga dari gangguan zahir dan batin. Komunikasi jangan sampai putus, jangan sampai rusak,
maka insya Allah satu yang paling diyakini, tauhid kepada Allah. Kalau kita sudah cukup usaha zahir dan batin, sudah ikhtiar, terjadi juga, berarti Allah sedang menguji kita. Diujinya dengan uang, lulus. Diujinya dengan harta, lulus. Diujinya dengan jabatan, lulus. Diujinya dengan yang satu ini karena dia ingin menguji keimanan kita. Buat baik, niat baik, pikir baik, cakap baik, datang baik, alhamdulillah. Datang tak baik, ujian dari Allah. Saya yakin dan percaya ibu akan lulus melewati ujian-ujiannya semua. Wallahu a'lam.